karena memang udah ribuan tahun lebih ya, hampir 2000 tahun gitu, tapi masih ada gitu ya, masih sisa-sisanya ada yang apa ya, walaupun mungkin kata-katanya lengkap ya, ininya nggak lengkap gitu ya, apa kertasnya ya, pada waktu itu pakai kulit binatang atau pakai kulit kayu gitu. Nah, jadi ini apa namanya, kemungkinan besar adalah circular letter ya, surat yang tidak khusus spesifik bagi Efesus tetapi bagi beberapa kota termasuk Efesus. Itu kira-kira ya. Jadi tidak salah juga kalau disebut ini surat Efesus, karena memang nampaknya yang paling preserve, yang paling memelihara surat ini jemaat di Efesus gitu kira-kira ya. Selanjutnya ya, saya akan membahas pasal 1 hari ini secara menyeluruh, ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan coba bawakan ya, sekitar 30 menit ke depan. Ya, semoga bisa merangkum ya, melihat hal-hal spesifik yang menjadi poin utama kira-kira begitu. Nah, ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah alamat, salam, dan penyembahan kepada Allah. Ya, jadi seperti layaknya surat-surat ya, di awal itu adalah kepada siapa, salamnya apa gitu, dan kemudian setelah itu Paulus langsung menyembah Tuhan. Jadi ini menarik ya, bagaimana orang yang dalam penjara nulis surat ya, bukan mengeluh tetapi menyembah Tuhan dulu gitu kira-kira ya. Kayak kalau teman-teman misalnya ke teman lama gitu, udah nggak kontak lama gitu, tiba-tiba ngasih kabar gitu, halo apa kabar gitu ya, langsung ya apa yang ingin disampaikan gitu kan. Nah, Paulus langsung menyampaikan pujian kepada Allah ya, terpujilah Allah ya, kira-kira begitu. Nanti kita lihat ya sama-sama. Lalu yang bagian kedua ayat 4 sampai ayat 10 ya, dipilih untuk rencana Allah. Nanti ini adalah bagian dari pujian penyembahan kepada Allah sebenarnya ya, bisa dibilang penjelasan ya, pujiannya kepada Allah itu. Ya, karena apa? Karena Allah telah memilih kita untuk rencananya yang mulia. Begitu. Jadi kita dipilih untuk rencana Allah yang mulia. Apa rencana Allah yang mulia itu? Atau tadi Messi coba sebut grand design ya. Rencana Allah yang mulia itu adalah grand design, yang blueprint yang sangat indah, yang sangat mulia, kira-kira begitu ya. Lalu bagian ketiga adalah Roh Kudus sebagai jaminan kekayaan yang akan datang. Jadi blueprintnya, grand design-nya itu pasti tergenapi, pasti terjadi, karena jaminannya adalah Roh Allah sendiri. Ya, kekayaan itu akan kita miliki, akan tergenapi, akan terjadi ya, karena Tuhan sudah memberikan down payment ya, uang muka. Beberapa terjemahan ada yang pakai assurance ya, asuransi, garansi gitu. Ada yang pakai down payment ya. Kalau bahasa Indonesia pakainya jaminan. Roh Kudus adalah jaminan. Begitu, bahwa itu rencana Allah itu pasti terjadi. Ya, bahwa Allah ingin kita serupa dengan gambarnya, kita akan disempurnakan, kita akan hidup kekal, itu sesuatu yang pasti terjadi. Nah, itu sebenarnya tidak salah kalau orang Kristen sangat percaya diri pasti masuk surga, kira-kira begitu. Karena itu bukan berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan kekuatannya, tidak. Ya, tapi itu assurance ya, dari pekerjaan Allah ya di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Nah, lalu yang terakhir adalah kemudian Paulus berdoa ya, meresponi pujian itu, meresponi kenyataan itu tentang rencana Allah dan bagaimana Allah memilih kita itu. Paulus berdoa ya supaya jemaat mengenal kekayaan
itu ya, mengenal warisan yang kita terima ya tentang rencana Allah yang mulia itu, blueprintnya Allah itu ya, dan juga mengenali kuasa Kristus yang menyertai orang percaya gitu. Jadi bahwa rencana itu bukan rencana yang tidak disertai oleh kekuatan untuk menggenapinya, tetapi sebenarnya disertai oleh Allah. Ini kira-kira teman-teman ya, outline Efesus pasal yang pertama itu. Boleh slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, alamat, salam, dan penyembahan kepada Allah. Ya, Efesus 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus ya di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini salam ya. Salamnya ada Allah Bapa di sana ya. Dan juga ada Tuhan Yesus di sana ya. Dua pribadi diangkat di sini ya. Dua pribadi diangkat di sini. Nah, kemudian ayat yang ketiga, kemudian terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, khususnya dia menyembah Bapa di sini, menyembah Allah. Ya. Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan yang dalam Kristus. Nah, ini in Christo ya, dalam Kristus ini nanti diulang-ulang sering banget gitu ya. Nah, kita ketahui kemudian sekarang bahwa pujian kepada Sang Bapa itu ya, terutama adalah karena di dalam Kristus ya, dia mencurahkan kepada kita segala berkat rohani. Ya. Di dalam Kristus, pemberian Allah Bapa yang paling berharga adalah Kristus. Ya. Kunci karya penyelamatan Bapa adalah Kristus, melalui Kristus, di dalam Kristus. Ya. Teman-teman, ketika seorang bapa merelakan anaknya untuk mati bagi kita, sebenarnya kasih sang anak atau kasih sang bapa yang besar kepada kita. Ya. Walaupun kemudian teman-teman yang menderita, yang mati adalah Kristus, tapi kita jangan pernah lupa ya bahwa adalah sangat berharga sang anak tunggal bagi sang bapa. Ya. Kalau bagi saya teman-teman ya, penderitaan sang bapa itu bisa jadi gitu ya, lebih berat dari penderitaan Kristus. Saya pernah ngelihat seorang teman saya gitu ya, wah udah lama nggak ketemu ya, dulu ketemu di persekutuan mahasiswa beda kampus, tapi satu kali dia nelpon lalu curhat ya, hampir 1 jam kalau nggak salah waktu dia curhat gitu. Saya nggak biasa teman-teman teleponan lama-lama, apalagi sama-sama cowok gitu ya. Apalagi dia curhatnya tuh dosa-dosanya gitu. Wah, saya ngeludahin karyawan saya, mukanya saya ludahin gitu, layak gitu ya. Ini ketahuan lah nih sama-sama orang Batak gitu, layak saya mudahkan. Nah, saya bingung kenapa dia tiba-tiba udah lama nggak ketemu curhat begitu ya, kayak harga dirinya direndahkan gitu di hadapan saya gitu. Kenapa? Nah, ternyata teman-teman ujung-ujungnya dia tahu saya jadi hamba Tuhan, jadi pemberita Injil ya. Akhirnya di ujungnya dia bilang, datanglah dulu ke rumah kita, layak doakan anak kita. Anaknya yang tunggal, anaknya cowok gitu, sedang sakit. Ya teman-teman, akhirnya saya cari waktu, saya datang ke rumahnya ya. Keluarganya ngumpul gitu ya, mertuanya apalagi saya doakan gitu, nah pulang dari situ teman-teman saya terharu gitu ya, di dalam, untung pakai helm ya sampai nangis gitu terharunya, karena berpikir gini teman-teman ya, ketika saya melihat dia yang seperti itu
mengasihi anaknya, dan saya yakin kalau ada alat yang bisa memindahkan penyakit anaknya ke dia, 1000% pasti dia mau. Di situ saya disadarkan begitu betapa bagi sang Bapa, ya, Kristus itu begitu berharga gitu, sehingga ketika Kristus ya menderita dan mati bagi kita, ya, ya, penderitaannya bukan hanya pada Kristus gitu, tetapi juga penderitaannya pada sang Bapa yang mengasihi Kristus sebagai anak tunggalnya. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, pertanyaan yang kemudian muncul ya bagi dunia ini adalah, mengapa Allah sebegitu mengasihi ya dunia ini? Ya, mengapa Allah sebegitunya, sang Bapa begitu mengasihi, sehingga kata Kristus, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, saya dalam perjalanan kemudian terbersit ayat itu dan mulai seperti terbuka gitu, apa artinya begitu besar kasih Allah mengaruniakan putranya yang tunggal itu. Ya, apa artinya kalau seorang Bapa merelakan putranya yang tunggal itu, seberapa besar gitu kasihnya itu. Dan kemudian memang menjadi pertanyaan yang besar sekali, kenapa sampai Allah mengasihi dunia sebegitu besar, mengasihi kita sebegitu besar. Bahkan ada lagu yang mengatakan and can it be gitu ya. And can it be that terus nanti ada bagian di liriknya dibilang malaikat tercengang gitu ya, mungkin agak lupa liriknya, tetapi ya kalau saya jadi malaikat juga akan bertanya-tanya, kenapa sebegitu mengasihi dunia gitu. Walaupun kemudian Alkitab mengatakan sih bahwa Allah itu sejatinya adalah kasih gitu ya, bahwa lebih daripada manusia berharga, dunia berharga adalah karena karakternya Allah memang kasih. Gitu. Jadi ini yang sedang dipuji oleh Paulus di sini. Terpuji sang Bapa. Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang di dalam Yesus memberikan segala berkat rohani kepada kita. Selanjutnya. Nah, worship is our response, both personal and corporate, to God for who He is and what He has done, expressed in and by the things we say and the way we live. Jadi memuji Allah itu adalah karena pribadi Allah itu sendiri, yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu agung, dan atas karya yang dia lakukan, ya, for who he is and what he has done, ya, dan apa yang telah dia lakukan ya di dalam Kristus, ya, dia menyelamatkan kita, mengutus Kristus, dan bagaimana Kristus mati demi menebus kita dari dosa, ya. Jadi ya, jadi mohon maaf teman-teman, dipanggil ya. Jadi memuji Allah itu, ya, kalau kita mau masuk ke penyembahan yang dalam, yang sungguh kepada Allah, adalah ketika kita menghayati who He is. Siapa Allah itu? Allah yang maha kasih itu, Allah yang indah, Allah yang mulia dan agung itu. Dan ketika kita menghayati, ya, apa yang dia lakukan, apa sih yang sudah dia lakukan di dalam hidup ini, ya, di dalam Kristus, di dalam hidup kita, ya. Jadi teman-teman, mari kita memenuhi pikiran dan hati kita akan pengenalan siapa Allah dan apa yang telah dia lakukan.
mengingat-ingat perbuatannya. Ada lagu yang mengatakan think about his love, think about his goodness. How could I forget his mercy? How could I forget his grace? Ya. Jadi itu yang menyebabkan kita akan hidup dan mulut kita akan memuji Allah. Ya. Jadi bukan sekedar nyanyi gitu, tetapi memang nyanyian itu, pujian itu lahir ya dari ingatan, dari pemahaman akan siapa Allah dan akan apa yang telah Dia lakukan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua setelah memuji. Belum ya. N.T. Wright juga bilang begini, as we read Ephesians today, to be strengthened and encouraged as Christians for the new tasks that lie ahead. We should remember that all genuine Christian life and action flows out of worship. True worship of the true God cannot help telling and retelling with joy and amazement the story of what this God has done in Jesus the Messiah. Ya, jadi ketika kita membaca nanti surat Efesus ini terus ya, dan kemudian kita mendapatkan tugas ya sebagai orang percaya, tugas dari Allah untuk melakukan misinya, kita harus ingat ya bahwa seluruh hidup ya orang Kristen itu ya muncul dari worship, dari kekaguman, dari penyembahan akan Allah. Ya, jadi teman-teman, hidup kita ini adalah respon dari karakter Allah dan apa yang Dia lakukan. Ya, worship itu adalah respon dari ketika kita mengenal karakter Allah dan mengingat apa yang telah Dia lakukan. Ya, dan inilah hidup Kristen itu sebagai persembahan, sebagai penyembahan. Ya, dan itu tidak bisa lepas ya dari cerita ya dan menceritakan lagi ya. Dan menceritakannya dengan joy and amazement, dengan sukacita dan kekaguman. The story of what this God has done in Jesus the Messiah. Ya, menceritakan Injil. Ya. Apa yang telah Allah lakukan di dalam Kristus. Selanjutnya. Nah, dipilih bagian yang kedua, dipilih untuk rencana Allah. Ya, ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Ini lagi-lagi di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi Kristus benar-benar menjadi saluran kasih Allah, berkat Allah kepada kita yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya teman-teman, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi dalam Kristus, ya, dalam karya Kristus, ya, dalam rencana Kristus, ya, Bapa itu memilih kita, ya, sebelum dunia dijadikan. Nah ini kita masuk ke dalam satu
hal yang mungkin ya bagi kita ya misteri gitu ya. Kita sesuatu yang sulit ya. Bagaimana Allah memilih kita ya. Lalu kemudian dikatakan juga menentukan kita dari semula. Ya. Ini sesuatu yang sangat unik sebenarnya dalam kekristenan. Bagaimana kita ini sebelum bahkan kita dijadikan ya dunia dijadikan, kita sudah ditentukan oleh Allah ya di dalam Kristus. Ya dalam kemahatauannya ya Allah memilih kita, menentukan kita. Supaya apa? Supaya rencananya tergenapi. Yaitu rencana apa? Rencana untuk memulihkan ciptaan, untuk memulihkan dunia ini yang sudah terpisah dari Allah kembali ya kepada Allah. Ya, surga dan bumi kembali berdamai bersatu. Ya, ada bumi yang baru yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu ayat yang ke-10 yang terakhir itu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Jadi melalui Kristus ya surga dan bumi ini akan berdamai kembali. Ya, dan itu sudah dimulai. Dan Allah memakai umat pilihannya, umat yang ditentukannya untuk serupa dengan anaknya. Ya, sebagai pendamai, sebagai katalis ya untuk kembali menyatukan ini. Nah, ini kemudian teman-teman kalau kita memahami ini ya, kita memahami betapa mulianya tanggung jawab, tugas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya ya, yaitu melanjutkan karya Kristus, mendamaikan ya Allah dan manusia, kira-kira begitu. Walaupun ya kita Yesus sudah melakukannya, tugas kita adalah menceritakan dan bersaksi ya bahwa bagaimana melalui perkataan dan hidup kita bagaimana indahnya kembali berdamai dengan Allah. Ya. Indahnya bagaimana Allah di dalam Kristus memperbaharui hidup kita. Saya selanjutnya. Nah, pelajaran dari Israel yang sombong ya dan berhenti bermisi. Ya. Nah, teman-teman, Paulus mengatakan tetapi di Kisah Rasul 13 ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Paulus mengutip ya Yesaya ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya teman-teman, di dalam kekristenan tidak ada tempat bagi kesombongan rohani. Kenapa? Karena kita selamat pun, kita percaya pun itu karena anugerah Allah. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Kira-kira begitu. Nanti di pasal 2 Paulus ngomong lagi Efesus pasal 2 ini ya. Sebelum belum lanjut ya. Bahwa kata Paulus oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tidak ada yang boleh menyombongkan diri. Nah, yang terjadi di bangsa Israel, orang Yahudi adalah mereka lupa ya bahwa mereka itu dipilih karena kasih karunia, bukan karena kesalehan kehebatan mereka. Dan mereka lupa mereka dipilih untuk menyaksikan Allah kepada bangsa-bangsa lain supaya bangsa-bangsa lain juga mengenal Allah dan diselamatkan. Ya. Aku telah memilih engkau. Allah memilih Israel itu sebenarnya untuk apa? Supaya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah kutipan Yesaya yang dipakai oleh Paulus. Ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi kalau kita lupa kita ini dipilih, bukan memilih Allah? Kita bisa sombong loh. Kan saya yang memilih Allah. Ya.
kan saya yang berbuat baik sehingga saya masuk surga misalnya. Kan nggak begitu kekristenan. Allah memilih kita untuk menjadi garam dan terang untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, kita dipilih untuk satu misi yang mulia. Ya, nah, teman-teman, ya slide selanjutnya boleh. Jangan sampai kita sama seperti itu ya. Jadi kemudian kenapa Tuhan Yesus marah-marah di bait Allah? Karena itu tempat yang Tuhan Yesus protes itu adalah tempat sebenarnya peraturan luar yang masih bisa untuk beribadah. Itu tempat ibadah orang-orang bukan Yahudi. Tapi orang-orang yang bukan Yahudi tidak bisa lagi beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena tempatnya udah dipakai buat jualan. Ya, di zamannya Tuhan Yesus ada doa yang mengajarkan chauvinisme gitu ya. Doa bahwa saya bersyukur dilahirkan bukan sebagai orang Yahudi, bukan bangsa-bangsa lain. Dan ada pengajaran yang mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah bahan bakar api neraka. Jadi orang Yahudi sombong dengan keyahudiannya, lupa akan tugasnya, ya, menyaksikan Allah kepada bangsa-bangsa lain supaya bangsa-bangsa lain juga selamat. Jangan sampai orang Kristen juga sama begitu ya, sombong ya, lupa bahwa dia jadi Kristen tuh bukan karena dia sendiri gitu. Karena apa sih kita percaya Kristus? Apa karena kita pintar? Kan banyak yang lebih pintar yang nggak percaya sama Kristus misalnya gitu ya. Jadi tidak ada tempat bagi kesombongan rohani dalam kekristenan, melainkan ucapan syukur dan perjuangan untuk misi mulia yang Allah percayakan ya kepada kita. Ya, ucapan syukur Tuhan memilih menyelamatkan kita, dan ucapan syukur ya karena Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab yang mulia ya untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kerajaannya, dan itu perjuangan ya di dunia ini. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk bagian ketiga ya. Tadi kita udah bahas tentang pemilihan Allah ya dan rencananya yang ingin mendamaikan kembali ya. Two realm gitu ya. Dua dunia itu ya, dua dunia ya, yaitu antara dunia Allah, surga, dan dunia manusia, bumi ini ingin didamaikan kembali ya melalui Kristus dan melalui orang-orang yang dipilihnya. Nah, ayat 11 sampai 14 itu kita masuk ke bagian ketiga, Roh Kudus sebagai jaminan kekayaan yang akan datang. Ya, ayat 11 aku katakan di dalam Kristus, lagi-lagi dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita akan masuk ke dalam bumi yang baru yang bersatu dengan Allah itu. Ya, Roh Kudus adalah jaminan ya bahwa kita pasti akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Slide selanjutnya. Nah, NET ya, New English Translation ya, pakai kata jaminan itu down payment ya, ya lebih tepat terjemahan down payment mungkin ya, ya lebih harafiah mungkin ya, dengan bahasa Yunani arabon itu ya, arabon itu adalah satu jaminan ya, pembayaran ya yang menjamin nanti akan dilunasi. Yang penting ini sudah saya klaim dulu, kira-kira begitu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita akan masuk dalam bumi yang baru ya, dan jaminan itu nggak macam-macam gitu ya, nggak kaleng-kaleng. Jaminannya adalah Allah sendiri dalam rohnya yang diberikan.
Dan ini satu kepastian yang begitu pasti gitu, karena Allah sendiri adalah jaminannya. Diutus ke dunia untuk membimbing dan menolong orang percaya, ya, supaya kita, makanya saya percaya sekali kita menyerahkan hidup kepada Kristus, ya kita nggak akan bisa terlepas gitu, karena Roh Kudus juga diberikan untuk membimbing, menolong kita, ya kita bisa jatuh bangun, tetapi tidak bisa pernah lepas dari Allah ketika kita menerima Roh Allah itu. Saat selanjutnya, nah kita masuk ke bagian terakhir, ya. Doa agar mengenal kekayaan dan kuasa Kristus bagi orang percaya. Nah, untuk bisa bertumbuh mengenal, ya, mengenali kekayaan karunia yang sudah diterima itu, dan mengenali kuasa yang menyertai orang percaya, walaupun kekayaan itu belum penuh datang, ya, bahwa janji akan bumi yang baru itu belum datang, tapi kuasa itu, ya, terus bekerja menyertai orang percaya, ya, terus bekerja di dunia ini, ya, untuk menjamin, ya, bahwa masa depan itu akan tergenapi. Ya, ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, ini yang didoakan Paulus. Ya, supaya kita mengerti kekayaan kita di dalam Kristus dan mengerti kuasa yang menyertai kita itu. Selanjutnya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus, lagi-lagi di dalam Kristus, ya, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Selanjutnya. Nah, saya menekankan khususnya bagian makna kebangkitan Kristus, karena kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci Allah menunjukkan kuasanya itu, ya. Kuasa yang menyertai kita, kuasa yang besar di dalam dunia, ya. Yaitu ditunjukkan secara khusus dalam membangkitkan Kristus dari kematian. Nah, makna kebangkitan Kristus yang pertama adalah kebangkitan orang mati dalam tubuh, ada kebangkitan orang mati dalam tubuh kemuliaan. Jadi teman-teman, ya mati itu kan tubuhnya busuk, bau dan binasa, kira-kira begitu. Tetapi dalam kebangkitan Kristus Allah menunjukkan kepada kita bahwa hukuman maut itu sudah dihapuskan, ya. Hukuman kekalnya dalam demonstrasi kebangkitan Kristus, bahwa masa depan kita itu bukan busuk dan binasa. Masa depan kita adalah tubuh kita ini akan dibaharui. Kita akan dapat tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Nah, ini masa depan kita. Ya. Bagaimana tubuh kemuliaan itu, Bang? Saya juga nggak tahu. Ya, tetapi kalau melihat tubuh kebangkitan Yesus, tubuh itu jauh lebih segar dan tubuh itu bisa berjumpa dengan Allah gitu, naik ke surga.
ya, dengan tubuhnya. Yesus membawa tubuh manusianya itu, tubuh kemuliaannya itu. Dan tubuh yang seperti itu yang akan kita terima di dalam Kristus nanti. Ya, dan kuasa itu sanggup mengubahkan tubuh kita ini nanti. Ya. Jadi tubuh yang nggak sakit-sakitan, ya, kalau ada teman-teman yang sakit-sakitan, ya nanti akan ada tubuh yang baru gitu ya. Tubuh yang tidak bisa jatuh dalam dosa lagi, ya. Ya, itu yang kita nantikan. Lalu kedua, Kristus benar-benar seperti yang dikatakannya, Mesias anak Allah. Ya. Kalau Kristus berbohong, dia nggak akan dibangkitkan. Jadi semua pengajaran Yesus selama ini, semua yang dilakukannya itu dibenarkan melalui dibangkitkannya dia oleh Allah dari kematian. Ini kemudian nanti nubuatnya adalah Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya dalam kebinasaan. Ya, jadi Tuhan tidak mungkin ya membiarkan orang benar itu ya di dalam dunia kematian. Nah, ini yang yang kemudian menjelaskan bagaimana dalam kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa dia orang benar. Apa yang dikatakannya ya ketika dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu, aku adalah dia. Ya, kata perempuan Samaria kan, kami tahu Mesias akan datang. Kata Yesus, ya, aku adalah dia. Ya, Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Itu semua benar. Ya, dalam kebangkitan Yesus. Lalu kematiannya benar-benar menebus manusia. Kalau begitu, kematiannya itu benar-benar menebus manusia dari dosa. Gitu ya. Karena dia adalah orang benar yang memang berkorban gitu ya, yang darahnya benar-benar kudus, yang sanggup menguduskan kita. Lalu akhir dari segala sesuatu adalah kehidupan, bukan kematian. Ya. Akhirnya bukan kematian Kristus, tapi kebangkitan Kristus dalam tubuh yang mulia, yang tidak akan mati lagi. Ya, jadi teman-teman, kuasa inilah ya yang menyertai kita. Ya, kuasa yang sanggup mengalahkan kematian, sanggup menyucikan manusia dari dosa. Ya. Slide selanjutnya. Nah, Kristus yang bangkit dan memerintah menyertai orang percaya. Ya, jadi Yesus mengatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan dia menyertai kita dari tahtanya. Ya, dia kembali ke surga, duduk kembali di tahtanya. Ya, itu artinya betapa berkuasanya dia. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kuasa Kristus dan bagaimana kuasa Roh Kudus ya itu mengubahkan orang percaya itu bisa ditrace ya, udah 2000 tahun Injil diberitakan dan banyak orang terinspirasi dan diubahkan. Salah satunya William Wilberforce, ya seorang politikus yang memperjuangkan undang-undang anti perbudakan di Inggris. Pertama-tama dia undangkan itu diketawain ya. Karena kan itu kan mesin dari ekonomi Inggris ya, budak-budak itu. Dia diketawain ya. Waktu coba teman-teman cari filmnya, itu ada difilmkan gitu ya. Bagaimana dia dulu di parlemen, dia anggota parlemen ya. Menyatakan saya mengajukan undang-undang anti perbudakan. Oh, diketawain ya. Sampai akhirnya kalau tidak salah sebelum dia mati undang-undang itu diketok gitu ya. Jadi akhirnya ada undang-undang anti perbudakan ya. Perbudakan dihapuskan di seluruh Inggris Raya. Ya, ini anak-anak Tuhan. Slide selanjutnya kita masuk ke yang dekat ya, ke Indonesia ya. Belum. Bunda Teresa, bagaimana dia dikenal dan diganjar Nobel perdamaian, begitu kasihnya kepada orang-orang di India. Slide selanjutnya. Bagaimana kuasa Kristus sanggup mengubahkan orang ya. Yohanes Leimena ya, yang disebut Bapak Pendeta oleh Soekarno itu ya. Bagaimana oleh dia jadi terang yang luar biasa ya. Dia penggagas puskesmas. Ya, dia bagaimana bersinarlah di bangsa ini ya, jadi pahlawan nasional dan teman-teman, Kristus ya sebagai inspirasinya yang mengubahkan hidup dia. Ya. Slide selanjutnya.
TB Simatupang, ya. Seorang yang tidak takut mati membela negara, tapi akhirnya jadi ketua Dewan Gereja Sedunia. Sehingga waktu dia jadi ketua Dewan Gereja Sedunia, pernah ada sidang gereja sedunia di Sumatera Utara, ya. Di mana ya? Di Siantar atau di Parapat, saya lupa gitu. Tetapi teman-teman pernah loh orang Indonesia jadi ketua Dewan Gereja Sedunia. Ya, dan orang Batak, ya. Mohon maaf rasis. Dan ya saya melihat bagaimana ya kualitas itu adalah karena Allah gitu. Selanjutnya, ya terakhir ya teman-teman, mungkin masih banyak ya, dan kita juga harus bersaksi ya bagaimana kita diubahkan oleh Allah, mengalami kuasa Allah itu. Kita harus bisa menyaksikan itu juga gitu ya. Saya menikmati sih doa ya teman-teman. Saya menikmati doa ya. Minggu lalu saya minta doain gitu sama yang nanya mau didoain apa bang. Saya doakan bisa mengelola keuangan dengan baik ya. Saya nggak minta doain supaya, padahal ya saya lagi butuh uang sebenarnya gitu. Tetapi Tuhan bekerja jauh lebih banyak yang didoakan ya. Ada seorang alumni yang menghubungi lalu bilang ya ada berkat gitu ya, dia kirim sebagian dan itu cukup untuk kebutuhan saya kira-kira gitu. Dan teman-teman, ini membuktikan bahwa Allah itu hidup ya. Mari kita buktikan dia melalui kehidupan kita gitu, kehidupan doa kita yang terus senantiasa mengandalkan dia. Dan bagi Paulus ya walaupun ya teman-teman, saya sih sangat mengharapkan kalau bisa Yesus datangnya sekarang gitu. Karena apa? Karena yang disaksikan Paulus itu. Ya, kalau Yesus datang, tubuh kita ini diubah, tubuh kemuliaan. Nggak ada lagi dosa air mata yang seperti dinyatakan oleh Wahyu gitu ya. Saya sih sangat berharap Yesus datangnya sekarang gitu. Tapi kalaupun masih lama, ya udah gitu. Dia tetap menyertai, kuasanya tetap menjaga kita, rohnya tetap ada bersama-sama dengan kita gitu ya. Ya kita kuat-kuatin diri lah ya. Berdoa ya, menerima kekuatan, penyertaan, kuasa dari Dia. Ya. Jadi itulah kekayaan yang diterima ya oleh orang percaya ya, Roh Kudus, masa depan ya, dan juga tugas yang mulia ya, tugas untuk menyatakan kerajaan Allah. Ya, kita dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat ya di dunia ini. Amin. Itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa melalui Kristus Engkau benar-benar memberkati kami. Engkau menebus dosa kami. Engkau memilih kami untuk Engkau pakai menghadirkan kerajaan-Mu, menyaksikan Engkau di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur di tengah-tengah jatuh bangun kami, di tengah-tengah jatuh bangun dunia ini, yang masih menantikan penggenapan rencana-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Roh-Mu yang kudus membimbing, menghibur, menolong kami. Terpuji termulia Engkau ya Bapa dalam Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bang Argius atas penyampaian firman-Nya. Nah, teman-teman, dari pemaparan yang tadi udah disampaikan sama Bang Argius dari awal pasal 1 aja, Tuhan udah di state ya sama firman kalau kita memuji Tuhan sebagai bentuk respons kita atas kebaikan dan kasih Allah yang begitu besar. Dan juga tadi udah di-emphasize juga nih oleh Bang Argius dengan ilustrasi yang udah diberikan. Seluruh hidup kita adalah bentuk penyembahan dan juga kekaguman akan Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hanya karena anugerah-Nya lah, kita masih ada hingga hari ini. Marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur dan memuji Tuhan dalam setiap hal di hidup kita. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, teman-teman, sekarang adalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sangat bersyukur ya teman-teman kalau siang hari ini kita bisa kembali bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa melakukan scan QR code berikut ini atau melalui nomor rekening dan nomor OVO yang tertera pada layar. Mari kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada pendoa syafaat Yobel, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak, abang-abang. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan dan kemurahan Tuhan sehingga kami diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk bersekutu di persekutuan Jumat ini pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan sehingga firman ini boleh menjadi pedoman kami, menjadi remah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu satu minggu yang telah berlalu Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul lagi di tempat ini. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan kepada seluruh klien
yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Tuhan, sertailah mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam apa yang mereka kerjakan, dalam pelayanannya. Lindungilah keluarga mereka, Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan buat POUI ini, Tuhan, sehingga POUI ini tetap setia, Tuhan, dalam mengerjakan pelayanan, dalam mengerjakan amanat agung yang Engkau telah perintahkan, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan buat mahasiswa-mahasiswa Kristen, ya Tuhan, yang ada di Fakultas Teknik ini, Tuhan, yang mingkin belum sempat hadir dalam persekutuan ini. Berkatilah mereka, Tuhan, dalam menjalankan aktivitas mereka, sehingga mungkin di persekutuan di minggu depan kami bisa berkumpul lagi, Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan buat bangsa kami ini, Tuhan. Lindungilah Tuhan bangsa kami ini, pemerintahannya mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mengambil tanggung jawab, sehingga mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah Tuhan persembahan tersebut, sehingga persembahan tersebut bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga ada pokok doa yang kami doakan, Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk negara kami, Indonesia, di mana kasus COVID yang sangat tinggi, Tuhan. Hingga rata-rata sekitar 40.000 kasus baru dalam 7 hari terakhir. Kami mendoakan agar kiranya Tuhan bermurah hati dan menolong negeri kami ini untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, biar Tuhan menganugerahkan kesembuhan dan memberikan kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan pokok doa yang kedua, yaitu kami mendoakan Tuhan untuk kedamaian dunia, khususnya konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Tuhan, kami berdoa kiranya Allah yang memberi hikmat bagi para pemimpin-pemimpin setiap negara, agar konflik dan perpecahan dapat segera terselesaikan secara damai dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh masyarakat, kiranya Allah yang melindungi dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan rasa aman bagi masyarakat yang ada di daerah konflik, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan pokok doa yang ketiga. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah Paskah buat POUI dan semua PO fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Kami berdoa kiranya semua setiap proses yang akan dijalani, mulai dari pencarian pelayan, setiap pertemuan, latihan yang akan berlangsung, kiranya senantiasa mendapatkan berkat daripada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah manusia berdosa, Tuhan. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Inilah doa daripada kami, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Kepada Bang Argius, saya persilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, biarlah apa yang Paulus doakan supaya jemaat memperoleh roh hikmat untuk bisa menyelami kekayaan dan kuasa yang menyertai orang percaya di dalam Kristus. Kiranya doa itu juga kami alami, ya Tuhan. Kami semakin mendalami, semakin kagum akan karya Tuhan, akan rencana Tuhan di dalam Kristus. Dan kami juga semakin yakin dan dikuatkan bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian, bahwa Roh-Mu dan Engkau sendiri yang duduk di tahta-Mu itu senantiasa memperhatikan kami dan sedia untuk menolong kami. Ajar kami, ya Tuhan, untuk hidup di dalam pujian, di dalam syukur, dan juga di dalam pengandalan akan Tuhan, di dalam doa. Terima kasih, ya Tuhan,
untuk persekutuan yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami siang hari ini. Kami bersyukur untuk para pelayan, untuk fasilitas, untuk kami semua yang bisa hadir, kesempatan, kesehatan. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami menutup ibadah persekutuan kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Bang Argius untuk doa penutupnya. Selanjutnya kita akan mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Kepada pewarta, Evan, saya persilakan. Oke, halo shalom semuanya. Selamat hari Jumat, selamat siang. Perkenalkan, Evan Sipil 20 bakal bacain beberapa warta jemaat di Jumat hari ini. Oke, mungkin boleh di next. Oke, berikut ini adalah nama-nama pelayan yang sudah membantu, yang sudah melayani di POJ siang ini. Ada pemimpin pemimpin POJ-nya dari Bang Argius, dan juga ada beberapa nama-nama lain di sini. Nah, kami bersyukur buat kesediaan teman-teman dan kakak-kakak semua yang udah mau membantu melayani di sini. Kami percaya apa yang sudah dilakukan dapat berbuah ratusan kali lipat. Oke, boleh di next. Selanjutnya juga ada beberapa nama dari teman-teman yang sedang berulang tahun nih di seminggu ini. Nah, kepada yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Semoga semua yang diimpikan dapat tercapai di tahun ini dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, boleh di next slide. Berikut ini juga ada beberapa media sosial dari POFTUI, terdapat YouTube, Instagram, Linktree, email, dan line dari POFTUI. Nah, boleh banget nih teman-teman buat langsung cek dan follow semuanya, terutama Instagram kita. Kenapa? Karena kita bakal mulai aktif banget nih di Instagramnya. Jadi harus banget nih di-follow ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan informasi. Oke, boleh next slide. Oke, selamat beraktivitas teman-teman, dan jangan lupa datang lagi di POJ Jumat depan. Selamat siang, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Evan untuk wartanya. Jadi mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita siang hari ini, yuk teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu, kita dokumentasi sebentar. Oke, ditunggu sampai 12.56 ya teman-teman. Oh ya, teman-teman juga ada titipan nih dari teman-teman Litbang. Jadi mungkin ada borang POJ yang tadi udah di-share sama Trisno lewat kolom chat. Jangan lupa untuk diisi ya untuk presensi dan juga evaluasi POJ hari ini. Nih itu di-share ulang lagi sama Trisno. Ayo guys, diisi guys. Oke. Gimana nih yang lain udah pada bisa on cam kah? Udah semua yang bisa on cam? Oke, ya udah mungkin kita screenshot aja ya. Ya teman-teman, dari slide 1 dulu ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, bentar, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you teman-teman semua. Selamat hari Jumat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, minggu depan. guys. See you minggu depan. Untuk teman-teman pelayan sama Bang Argius, kita tutup dulu ya. Jadi jangan live dulu.